Nenek ini sedang berbicara dengan seekor tikus. Tikus ini adalah cucunya yang dikutuk oleh sang penyihir. Awalnya sang nenek tidak percaya, seperti dia tidak mempercayai tikus-tikus kantor yang mengoplos pertalit menjadi pertamax. Tetapi cucunya ternyata tidak sendiri. Cucunya juga membawa teman-teman tikus lainnya yang berjumlah 2 orang, di mana salah satunya adalah tikus yang dulu pernah menjadi peliharaannya. Si nenek meyakini bahwa kutukan itu pasti ada penawarnya yang pastinya dimiliki oleh si penyihir yang memberi kutukan itu kepada cucunya. Berdasarkan informasi dari cucunya yang sempat mencuri dengar ketika dia berada di ruangan si penyihir sebelum dikutuk, si penyihir itu berada di kamar 666 persis di bawah kamar neneknya menginap, yaitu 766. Kemudian mereka pun membuat sebuah rencana untuk mengambil penawar kutukan itu dengan cara menyelinap ke kamar si penyihir. Keesokan paginya, si nenek mulai mengintai penyihir lewat balkon kamarnya. Kemudian terlihat si penyihir mengeluarkan botol berwarna ungu yang mereka yakini itu adalah penawar dari kutukan cucunya. Botol itu disimpan penyihir ke dalam sebuah ember yang berisi es. Dan kemudian ember itu pun dibawa si penyihir ke dalam kamarnya. Si nenek dan cucunya mulai menjalankan rencana mereka untuk mengambil penawar itu menggunakan rajutan yang nenek buat untuk tugas prakarya cucunya. Cucunya diturunkan menggunakan tali rajutan itu hingga ke kamar si penyihir. Dengan sigap layaknya seekor tikus, cucunya mulai mencari obat penawar yang ternyata diletakkan di atas meja di dalam kamar. Karena cucunya itu adalah seekor tikus, tidaklah sulit baginya untuk menggapai ember tempat penawar tadi berada. Dengan susah payah dia mengangkat obat penawar yang besarnya melebihi tubuhnya. Ketika akan membawa obat itu, si penyihir kembali masuk ke kamarnya dan membuka lemari yang penuh berisi dengan uang hasil patungan dari member-membernya. Uang itu cukup banyak tapi masih kalah banyak dengan hasil korupsi pertalit. Ketika keadaan cukup aman, cucunya kembali ke tali rajutan tempat dia diturunkan. Tetapi betapa terkejutnya mereka ketika tali rajutan itu tiba-tiba dipegang oleh si penyihir. Si nenek mencoba ngeles dengan menerangkan bahwa rajutan itu belum selesai tapi terjatuh ke kamar si penyihir tadi. Beruntung di saat yang tepat, pintu kamar diketuk oleh Rumbo yang akan mengantarkan seblak pesanan dari si penyihir. Sehingga selamatlah cucunya dari tangkapan si penyihir.